Oke, terima kasih Pak Diki Akmar. Akmar artinya ahli makar. Tapi kita mau makar dengan pikiran, itu poinnya. Itu namanya makar akal sehat. Pakai otak, bukan pakai amplop. Saya emang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Saya jomblo yang demokratis. Artinya masih menerima follower. Oke, ini guru gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul apa gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ada seorang pemimpin yang bahkan dia ngomong bener pun orang nggak percaya. Karena cawe-cawe. Oke, sebetulnya juga nggak ada yang salah di situ, karena guru gembul salah baca aja. Kan di situ tidak disebut menyambut pesta demokrasi, nggak ada tulisan di situ. Yang ada menyambut pesta demonstrasi 2024. Dia percaya. Beneran salah baca saya. Tuh kan bener kan? Akhirnya dia ragu sendiri apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah ragu apa yang dia ucapkan itu bedanya tuh. Yang kita lihat kadangkala appearance, sesuatu yang bisa fatamorganik. Tetapi demikian juga demokrasi. Demokrasi bisa menghasilkan fatamorgana. Kalau kita tidak masuk pada prinsip dasar mengapa demokrasi diperlukan itu. Karena untuk menghalangi absolutisme, tinggal kita pilih. Apakah jenis demokrasi yang kita terangkan setiap hari kepada publik Indonesia sama dengan pengertian awal ketika kata itu pertama kali dipakai di Athena. Di Athena, anggota DPR tidak dipilih, diundi, nggak ada kotak suara. Kenapa anggota DPR, representasi kita, kalau saya ada di Athena, saya malas pergi parlemen, Anda juga malas. Kenapa malas? Karena itu buang waktu, tetapi mesti ada yang mewakili. Oleh karena itu diundi aja, dengan satu prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili dengan cara yang sama, dengan ide yang sama, dengan mereka yang tak terundi. Jadi keterangan akademisnya adalah demokrasi hanya bisa hidup kalau ada kesetaraan pikiran di antara warga negara. Ada kecukupan IQ pada warga negara. Itu dasarnya. Dan lebih dari itu, ada ketersediaan public ethics, etika publik. Saya nggak ragu kalau ketua BEM mewakili saya di DPR. Karena saya tahu kualitas etik dia sama dengan kualitas guru gembul. Dipilih terundi guru gembul dan terpilih ketua BEM sama konsekuensinya. Tapi itu yang kita sebut the normativity of democracy. Idealnya begitu. Kalau sekarang yang IQ-nya 20 basis poin aja bisa masuk DPR. Kenapa? Karena yang 80 poin disubsidi dengan amplop. Itu faktanya begitu. Jadi di awal demokrasi itu tidak memerlukan pemilihan karena ada kesetaraan warga negara di bidang ethics dan logics, apalagi retorik. Mengapa itu dimungkinkan? Karena ada pendidikan kewarganegaraan yang merata pada masyarakat Athena. Public issue bisa diakses oleh orang lumpuh sama dengan oleh konglomerat pada waktu itu. Sama aja. Jadi ada kesalahan sebetulnya dalam definisi demokrasi. Dianggap demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu yang kita hafal-hafal di dalam sejarah demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi
is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang namanya demokrasi. Memang ada semacam arogansi di situ, tetapi hanya dengan akal kita bisa mengucapkan masa depan. Hanya dengan akal saya bisa membantah lawan politik saya. Hanya dengan argumen saya bisa memperluas sphere of influence saya. Kalau sekarang bagaimana kita lihat, apakah akal diedarkan di dalam pameran demokrasi kita hari ini? Mana akalnya? Kita nggak lihat ada perdebatan akalia, perdebatan tentang nilai, nggak ada. Karena itu kita berkumpul di sini. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita tidak melihat masa depan. Kalau kita melihat masa depan, kita kumpulin di sini, nggak ada yang mau datang. Anda di sini menunggu masa depan sebagai pemuda. Karena itu ini temanya betul nih, apa namanya tuh, student and politics apa tuh? Youth and politics. Kenapa? Karena masa depan itu akan Anda isi nanti itu. Guru gembul sebentar lagi masa depannya tidak gembul lagi karena dia bakal kurus. Karena akan mondar-mandir dari satu forum. Jadi itu intinya tuh. Oke, silakan retweet. Jadi fasilitas yang disediakan di sini yang justru diinisiasi oleh inisiatif Pak Diki yang bukan lagi mahasiswa. Tetapi dia bisa menyamakan persepsinya dengan youth politics. Sekarang saya terangkan apa itu youth politics ya. Apa gagasannya di seluruh dunia sehingga yang muda itu sekarang menguasai opini publik. Indonesia di dalam riset terakhir, anak muda Indonesia menginginkan pemimpin yang paham tentang geopolitik dan fasih mengucapkan environmental ethics. Kemarin CSIS bikin riset itu. UI bikin riset itu. Teman-teman di Milenial Padang bikin riset itu. Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan millennials Indonesia atau Z generation. Menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut, the government of reason through the government by the people. Pemimpin yang punya otak. Orang yang punya otak, dia mesti fasih ikut dalam percakapan dunia. Grammar global. Yaitu ethics of care, etika kepedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang dunia ketiga. Anak muda Prancis, anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye, jangan bayar pajak karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina, Rusia. Demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforestasi, tidak menimbulkan sensasi perang. Itu dasarnya. Jadi benar kalau UIN di sini lakukan seminar semacam ini, itu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi. Karena itu, coba undang di sini Ganjar Pranowo, undang Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya. Security. Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya enggak tahu Ganjar. Enggak tahu artinya saya belum pernah dengar. Kan nggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok. Gak bisa. Teman-teman yang belajar tentang global politics di sini punya pertanyaan strategis. Misalnya, Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2003, apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan? Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%? Sampai sekarang Jepang nggak boleh naikkan anggaran pertahanan.
yang dipatok setelah Perang Dunia Kedua, bahwa Jepang akan diwaspadai, akan dilindungi oleh Amerika, asal dia jangan naikkan anggaran belanja pertahanannya 1%, lebih dari 1% APBN. Itu perjanjian dari 1945. Sekarang Jepang nuntut, bagaimana mungkin kita nggak naikkan anggaran itu kalau di belakang saya ada Cina yang mengincar Jepang yang dalam 20 menit balistik Cina itu udah nyampe di Tokyo, Okinawa. Jadi Jepang ingin naikkan itu. Kalau diizinkan oleh Amerika misalnya, apa yang terjadi? Dengan GDP yang sangat besar, naikin 1% artinya Jepang langsung berubah menjadi mini superpower. Indonesia misalnya, bandingkan. Dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan. Kan anggaran kita habis, dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol. Konyol. Artinya nggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan. Habis dipakai jalan tol, nggak dipakai buat bikin jalan pikiran. Jadi saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan, duel konsep itu mesti tajam. Begitu Ganjar tampil di sini bicara tentang etika lingkungan, pasti ada poster di satu, Wadas gimana? Dari ujung sana, Kendeng gimana Kendeng? Pojok sana, IKTP, IKTP, IKTP. Jadi ada masalah. Yang lain juga ada masalah. Tetapi burning issue itu yang akan diucapkan, dipromosikan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Buat sementara keterangannya sampai di situ. Sebelum ini jadi peristiwa makar. Oke. Sebelum Oke, terima kasih. Sebelum saya lempar jawab kepada teman-teman semua, ada satu isu lagi ya. Ada dua isu yang ingin saya tanyakan kembali adalah bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu di mana Indonesia mengalami bonus demografi. Artinya DPT dipastikan akan lebih banyak orang-orang yang usia produktif. Anak-anak muda akan banyak menjadi pemilih. Artinya tahun 2024 sebenarnya haruslah menjadi pemilu yang sangat bisa diharapkan menjadi pemilu yang benar-benar pesta di mana kita memilih pemimpin yang benar. Kenapa? Karena anak muda itu tidak akan mudah terintimidasi oleh intimidasi pemikiran seperti misalkan hoax dan black campaign. Yang kedua, anak muda itu tidak mudah terintimidasi secara ekonomi. Artinya tidak mudah dengan money politik. Artinya anak-anak muda ini pasti mau ambil uangnya tapi tidak mau pilih orangnya. Yang ketiga, anak muda pasti juga bisa membedakan mana janji-janji manis yang palsu dan mana janji-janji manis yang bisa diharapkan. Ya, jadi sebenarnya pemilu 2024 dengan bonus demografi, anak-anak muda punya kekuasaan lebih untuk bisa memperbaiki negara ini. Kalau Anda bisa berpikir jernih, berakal sehat ketika melakukan pemilihan. Bagaimana menurut Profesor? Oke, coba kita lihat isu yang terus diedarkan oleh kekuasaan, bonus demografi itu. Sebenarnya istilah yang salah, nggak ada di dalam kosakata akademis istilah bonus demografi. Yang ada adalah demographic dividend. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh generasi baru dalam bentuk pengetahuan surplus dibandingkan dengan modal yang sama di Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi secara konseptual Presiden Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi. Anda akan jadi bonus demografi karena Anda akan tumbuh ekonomi baik segala macam startup. Oke, Anda semua sebut aja dari sekarang akan berlipat ganda pengetahuan dan kemampuan ekonomi Anda, berlipat 2 kali itu. Maka Anda jadi bonus demografi. Itu baru benar kalau dibandingkan Malaysia stagnan, kalau Vietnam stagnan. Kan kacau konsepnya kan.
Kalau bonusnya anak-anak Malaysia, anak Vietnam lebih tinggi, ya kita nggak ada apa-apanya bonus demografi itu. IQ Anda akan bertambah 20%, oh iya tapi Vietnam bertambah 40%, nggak ada gunanya bonus kita. Begitu cara berpikir itu dihitung sebagai dividen. Ini kabinet dungu semua tuh. Yes, istilah standar dia nggak mengerti. 5 tahun lagi pendapatan saya, dompet saya akan 3 kali lebih tebal dari yang saya punya sekarang. Maka saya akan punya bonus. Oh iya, kalau guru gembul 5 kali lipat, nggak ada gunanya 3 kali lipat saya. Itu namanya perbandingan. Jadi bonus demografi bukan potensi kita sendiri, tapi potensi kita dibandingkan dengan potensi tetangga-tetangga kita. Begitu cara ngitungnya. Nangkap ya? Tuh. Jadi jangan iya aja kalau Jokowi ngomong tuh. Ini saya mau terangkan hal yang benar itu. Oke, 1. Sekarang coba kita hitung. Assuming bahwa ada bonus demografi. Dari mana bonus demografi itu datang? Sumber bonus demografi ada nutrisi yang kita investasikan ke dalam otak anak muda hari ini. Nutrisi. Karena otak perlu tumbuh untuk dapat bonus pikiran itu. Sekarang saya terangkan datanya itu. Per hari ini, stunting Indonesia prevalensinya adalah 25%. Apa artinya? Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini kekurangan gizi. Itu artinya tuh prevalensi 24-25%. Jadi bayi yang hari ini lahir dengan kekurangan gizi 10 tahun ke depan menuju 2045 otaknya tidak akan berkembang, bahkan defisit 25% otaknya tuh. Begitu hitungannya. Kalau nggak dapat protein, nggak dapat susu, otak manusia, otak bayi itu nggak bisa tumbuh. Kapasitas otaknya untuk mengolah informasi, bitkom itu nggak bisa dapat. Masalah nggak itu? Nggak ada masalah. Kalau Malaysia juga mengalami hal yang sama. Kalau Singapura mengalami hal yang sama. Kalau Vietnam mengalami hal yang sama. Masalahnya mereka nggak mengalami hal yang sama. Artinya kita akan tertinggal dari kapasitas berpikir. Gampang. Kenapa nutrisi itu tidak tiba di rahim ibu-ibu? Karena susu, kedelai, kacang hijau, dana untuk membeli susu yang ada sumber protein berubah menjadi dana untuk beli Pertamax Super dari seorang bupati yang doyan pakai motor gede. Trade off-nya begitu. Saya bilang motor gede ya, bukan motor gembul. Itu logikanya. Simple logics. Jadi Anda bayangkan 2045. Bonus demo dari mana sumbernya? 1 dari nutrisi udah nggak bisa. Yang kedua daya beli. Anda punya uang nggak 2045? Punya, bagus. Tunggu dulu. Uang Anda buat apa? Buat belanja. Begitu Anda mulai belanja, Anda ditagih oleh Cina, ditagih oleh Singapura, ditagih oleh Jepang. Bayar dulu utang Anda sebelum belanja. Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi itu. Anda bayangkan. Jadi ngapain Anda kawin? Tapi bukan itu alasan saya jadi jomblo. Bayi Anda akan minta dikembalikan pada rahimmu. Begitu dia lahir, dia tahu dia adalah 1 dari bayi yang mungkin mengalami kekurangan nutrisi. Alias stunting. Dia tahu bahwa dia pasti adalah 1 dari bayi yang harus menanggung 50 juta utang NKRI harga mati yang dibuat oleh Jokowi. Emang Jokowi yang bikin. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sumber pendapatan kita tidak kembali pada kita? Dari Orde Baru juga, memang dari Orde Baru juga begitu. Presiden Soeharto kasih lisensi pada pengusaha-pengusaha Cina waktu itu. Silahkan ambil HPH, eksplorasi, eksploitasi sumber daya kita. Tetapi di zaman Pak Harto, dari potensi eksplorasi itu,
33-35% kembali ke negara. Dalam bentuk pendapatan negara, APBN, pajak segala macam. Jadi disuruh ambil bahan mentah, tetapi kembali ke negara 35%. Di zaman Pak SBY masih kembali 27% kembali ke kita. Di zaman Jokowi yang kembali tinggal 7%. Selebihnya di mana? Diparkir di pusat-pusat finansial dunia. Nggak mau dimasukin ke Indonesia. Oleh siapa? Oleh oligarki. Jadi tanah Anda yang Anda sebut tadi di dalam lagu Tanah Airku Indonesia, tanah dan airnya tidak Anda miliki. Jokowi bahkan lelang IKN itu 120 tahun boleh diambil sebagai properti hak milik itu. Padahal itu hak masyarakat adat. Itu yang menyebabkan investor tidak masuk ke Indonesia. Karena ada problem tanah di IKN. Yang dulu kita bicarakan, Pak Diki juga bicara panjang lebar soal itu dalam beberapa konferensi. Tapi dianggap kalian sinis ya. Sekarang baru ketahuan bahwa memang itu tanahnya masih bermasalah. Karena itu gak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Jokowi sendiri, namanya Menteri PUPR. Kalau gue yang ngomong dianggap makar. Ini menterinya sendiri bilang udah gak akan ada yang masuk. Jadi itu soalnya. Nanti yang lain-lain yang lebih dramatis saya terangkan belakangan. Terima kasih. Ya, saya setuju soal bonus demografi itu yang mungkin bukan menjadi bonus tapi bisa menjadi disaster. Tapi secara kuantitatif, Prof, secara kuantitatif anak muda, pemuda akan lebih banyak sebagai DPT. Itu tentunya akan bisa menguntungkan hasil pemilu besok karena mereka akan berpikir lebih jernih. Is it possible or not? Is it possible or not? Kalau jumlah kuantitatif lebih banyak berarti 2024 masih banyak bisa kita harapkan hasil pemilu akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena berdasarkan jumlah kuantitatif pemilih pemuda akan lebih banyak. Oke, saya kasih datanya lagi ya. Riset terakhir. Swing voters Indonesia itu naik ke arah 27%. Dan itu millennials. 27%. Anda di sini kalau saya survei mungkin 30% masih swing voters kan. Nggak tahu memilih siapa tuh. Apalagi saya terangkan masalahnya. Karena nggak ada keterangan pada publik. Kita diminta sekedar memilih seperti memilih kucing dalam karung. Padahal kita nggak milih kucing dalam karung. Kita milih kucing dalam karung bolong. Udah ketahuan kucingnya. Karungnya udah bolong. Jadi itu yang akan terjadi. Swing votersnya naik 27%. Apa tuh swing voters? Swing voters adalah ateis dalam politik. Dia belum menentukan agamanya. Dia belum menentukan Tuhannya. Nama gitu. Alias golput. Ateis artinya orang yang tidak memastikan dirinya masuk surga atau nggak masuk surga itu. Bukan dia nggak percaya surga, dia nggak tahu masuk surga. Ateis dalam politik artinya belum menentukan dia mau milih siapa sebagai calon. Ya. Jadi buat gampangnya bilang aja. Swing voter itu adalah ateis. Dia bukan antiteis, dia ateis. Tidak tahu, bukan menentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan ada di mana. Calon-calon presiden kita ada di mana tuh. Itu intinya tuh. Jadi kita akan lihat misalnya siapa yang memimpin swing voters ini. Guru Gembul pasti ada di situ. Pak Diki pasti ada di situ. Saya apalagi. Karena milenial menunggu keterangan akademis. Mau kemana arah bangsa ini? Diam-diam mereka punya kelompok. Kalau saya bicara dengan milenial di Amerika, Eropa segala macam. Semuanya nggak ingin pulang ke Indonesia. Kemarin saya sama Pak Diki. Muter-muter Eropa tuh. Ketemu dengan anak-anak yang lagi belajar di situ. Semuanya bilang kita dapat beasiswa LPDP. Dia bilang kita bayar denda. Tapi kita nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak ada kepastian. Di Tokyo begitu, di Amerika begitu coba. Jadi yang ada di luar nggak mau balik ke Indonesia. Yang dari Indonesia ingin keluar karena keadaan ekonomi politik yang buruk semacam ini. Jadi sekali lagi itu keterangannya tuh. Ini saya terangkan itu supaya Anda punya semacam cara komprehensif untuk masuk dalam tadi kata Guru Gembul binary opposition tuh. Either I or there. Milih ini atau itu, dua-duanya jebakan itu. Nah supaya nggak terjebak, kita bongkar dulu kasusnya hari ini. Jadi pelan-pelan kita riset, kita ucapkan dengan kemampuan berpikir yang bagus supaya kita bisa terangkan ini pada publik di luar tuh. Jangan minta partai politik untuk terangkan, mereka pasti bohong.